everyone, thank you for joining today's meeting. We are here to discuss our production and distribution planning for the next quarter. Before we begin, let's do a brief round of introduction. Please state your name and your position. Hello everyone, I am Sulis, the Commission Secretaries, and today Notetaker LSO coordinate the secretaries to support internal communication and documentation. Good morning, I'm Lavenia, the production manager at PT Bumi Hijau Lestari. I oversee the planning and execution of our production operations. Hi all, I'm Melissa, head of distribution. I'm responsible for coordinating our logistics and product delivery across regions. Hello, I'm Vika, warehouse supervisor. I manage inventory, product storage, and coordination with the logistics team. Good morning, I'm Ratna, Field Coordinator for organic coffee, herbal tea, and compote production. I work closely with our file teams and local farmers. Hi everyone, I'm Diandra. I handle market analysis, forecasting demand, and supporting sales strategies. Terima kasih atas perkenalan dari masing-masing divisi. Sebelum kita masuk ke agenda rapat, mohon semua peserta mengisi check-in form yang sudah saya bagikan melalui chat Meet. Formulir ini bertujuan untuk mengetahui fokus, tantangan, dan harapan masing-masing peserta agar diskusi kita lebih terarah. Silakan luangkan waktu 2 menit untuk mengisi form tersebut sekarang. Sudah, Bu. Baik, terima kasih atas perkenalan yang sudah disampaikan tadi. Sekarang kita masuk ke agenda inti rapat kita. Tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi dan perencanaan menyeluruh terhadap proses produksi dan distribusi di PT Bumi Hijau Lestari untuk kuartal berikutnya. Kita akan melihat dari berbagai sisi, mulai dari output produksi, efektivitas distribusi, ketersediaan logistik di gudang, respon terhadap permintaan pasar, hingga kesiapan dari sisi sekretariat sebagai pendukung administratif. Harapannya, kita bisa memetakan kekuatan serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kita lebih siap menghadapi kuartal berikutnya. Adapun agenda rapat hari ini adalah sebagai berikut. Agenda rapat hari ini, yang pertama, penyampaian hasil evaluasi kinerja produksi dan distribusi yang akan disampaikan oleh Bu Melissa. Yang kedua, tanggapan dari sisi operasional dan produksi yang akan disampaikan oleh Bu Lavenia. Yang ketiga, evaluasi pengelolaan gudang dan logistik yang akan disampaikan oleh Bu Vika. Yang keempat, evaluasi permintaan dan strategi pemasaran yang akan disampaikan oleh Bu Diandra. Yang kelima, evaluasi dari sisi sekretariat yang akan disampaikan oleh Bu Sulis. Yang keenam, diskusi terbuka lintas divisi dan penyimpulan hasil rapat dan rencana tindak lanjut. Mari kita mulai dengan agenda pertama. Saya persilakan Ibu Melissa untuk menyampaikan hasil evaluasi kinerja produksi dan distribusi. Terima kasih, Bu Ellen. Berdasarkan evaluasi kinerja produksi dan distribusi selama kuartal terakhir, kami mencatat beberapa poin penting. Pertama, dari sisi produksi. Volume produksi kopi organik dan herbal sudah melampaui target masing-masing sebesar 10% dan 8%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan efisiensi dan kualitas di hulu produksi berjalan cukup baik.
Namun, untuk produk pupuk kompos, kami mengalami sedikit kendala karena pasokan bahan baku yang tidak konsisten, sehingga produksi turun sekitar 7% dibanding target. Sedangkan dari sisi distribusi, pengiriman ke wilayah Jawa dan Sumatera relatif lancar dan tepat waktu. Namun distribusi ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi masih menghadapi hambatan, terutama karena kondisi cuaca dan keterbatasan armada. Kami sudah mengidentifikasi solusi, termasuk menambah armada distribusi khusus untuk wilayah tersebut dan melakukan koordinasi lebih intensif dengan mitra logistik lokal agar pengiriman lebih efisien dan cepat. Secara keseluruhan, aspek logistik dan distribusi sudah menunjukkan hasil positif. Namun masih ada ruang untuk perbaikan terutama pada pengelolaan bahan baku dan distribusi di daerah-daerah yang menantang. Soal kata Kemudian laporan evaluasi dari saya, Bu. Terima kasih banyak Ibu Melisa atas laporan yang sangat informatif dan komprehensif. Saya senang mendengar bahwa produksi kopi organik dan teh herbal sudah melampaui target. Ini tentu hasil kerja keras seluruh tim produksi. Namun, saya juga mencatat tantangan yang dihadapi terkait pasokan bahan baku pupuk kompos dan kendala distribusi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Mengenai solusi penambahan armada dan koordinasi dengan mitra logistik, saya setuju ini harus segera kita tindak lanjuti agar distribusi bisa lebih optimal dan tepat waktu. Selanjutnya, mari kita bahas dengan tim produksi dan logistik bagaimana kita bisa memperbaiki pengelolaan bahan baku agar tidak menghambat proses produksi, terutama untuk pupuk kompos. Saya persilakan Ibu Lavenia untuk memberikan tanggapan dari sisi operasional dan produksi. Untuk itu, saya ingin mendengar pendapat dari tim operasional untuk menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut terkait aspek-aspek yang sudah disampaikan tadi. Silakan Ibu Lavenia. Baik, terima kasih Ibu Ellen dan juga terima kasih kepada Ibu Melisa atas pemaparan hasil laporannya yang sangat jelas. Dari sisi operasional produksi, kami memang sudah berhasil dan bahkan melampaui target produksi untuk kopi organik dan teh herbal. Ini berkat beberapa inisiatif yang kami jalankan, seperti penerapan metode pemantauan kualitas yang baik dan lebih ketat di setiap tahap produksi, dan juga peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja agar lebih efisien dalam menjalankan proses produksinya. Kami juga terus melakukan perbaikan pada proses pengeringan dan pengemasan untuk menjaga mutu produk agar tetap prima. Namun, untuk produksi pupuk kompos memang ada kendala utama terkait ketidakstabilan pasokan bahan baku. Kondisi ini sangat mempengaruhi jadwal produksi dan membuat kami harus melakukan penyesuaian berulang kali yang berpotensi menimbulkan penurunan produktivitas. Untuk mengatasi permasalahan ini, kami sudah menyiapkan beberapa langkah strategis. Yang pertama yaitu peningkatan komunikasi dengan pemasok. Kami telah menginisiasi komunikasi rutin mingguan dengan pemasok bahan baku utama. Kami juga mengusulkan untuk membuat kontrak kerjasama dengan jangka panjang dan juga pemasok-pemasok yang terbukti yang dapat diandalkan agar ada kepastian pasokan bahan baku. Yang kedua, pembuatan buffer stock. Kami merencanakan untuk menyediakan buffer stock bahan baku minimal 2 minggu di gudang produksi. Hal ini bertujuan jika ada keterlambatan pasokan, proses produksi tetap berjalan tanpa ada gangguan. Pengelolaan buffer stock ini juga akan diintegrasikan dengan sistem inventory digital agar selalu terupdate secara real time. Yang ketiga, optimalisasi jadwal produksi. Kami akan menyusun jadwal produksi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap ketersediaan bahan baku. Misalnya, saat bahan baku pupuk kompos terbatas, prioritas produksi akan dialihkan ke kopi terlebih dahulu. Prioritas produksi akan dialihkan ke kopi dan teh terlebih dahulu untuk menjaga kelancaran keutuhan keseluruhan produksi. Yang keempat, penambahan dan upgrade peralatan. Kami mengajukan proposal untuk penambahan mesin pengering dan alat pemotresan khusus teh herbal, karena saat ini kapasitas mesin yang ada mulai mendekati batas maksimum. Dengan peralatan baru, diharapkan proses produksi dapat lebih cepat dan efisien, serta kualitas produk lebih terjaga. Yang kelima, peningkatan pelatihan dan kesejahteraan karyawan.
Kami juga berencana mengadakan pelatihan lanjutan untuk operator mesin dan tenaga produksi agar mereka mampu mengoperasikan mesin dengan optimal dan meminimalisir downtime. Selain itu, peningkatan kesejahteraan karyawan juga kami anggap penting agar motivasi kerja mereka tetap tinggi. Yang keenam, monitoring dan evaluasi rutin. Untuk memastikan semua langkah ini berjalan efektif, kami akan mengadakan monitoring dan evaluasi rutin setiap 2 minggu sekali, yang akan melibatkan tim produksi dan logistik agar setiap hambatan dapat segera diatasi secara kolaboratif. Kami yakin dengan implementasi langkah-langkah tersebut, masalah yang saat ini dihadapi dapat diminimalisir dan target produksi kuartal depan dapat tercapai secara optimal. Demikian tanggapan dan rencana tindak lanjut dari kami, Bu Ellen. Saya siap untuk berdiskusi lebih lanjut jika ada masukan dan saran tambahan. Terima kasih banyak, Ibu Lavenia, atas penjelasan yang sangat komprehensif dan terperinci. Saya sangat mengapresiasi inisiatif dan langkah-langkah strategis yang sudah disiapkan untuk mengatasi kendala produksi, khususnya terkait pupuk kompos. Saya setuju bahwa komunikasi yang intens dengan pemasok dan penerapan buffer stock adalah langkah krusial agar produksi tidak terganggu oleh masalah pasokan bahan baku. Sistem inventory digital juga akan sangat membantu dalam pengelolaan stok secara real time, sehingga kita bisa cepat bertindak saat ada potensi gangguan. Selain itu, saya mendukung penuh proposal penambahan mesin dan upgrade peralatan, karena investasi di bidang ini akan memberikan dampak jangka panjang untuk peningkatan kualitas dan kapasitas produksi. Pelatihan lanjutan dan perhatian pada kesejahteraan karyawan juga sangat penting, karena tenaga kerja yang terampil dan termotivasi adalah kunci keberhasilan operasional yang berkelanjutan. Langkah monitoring dan evaluasi rutin setiap 2 minggu juga akan memastikan kita tetap berada di jalur yang tepat dan bisa cepat menyesuaikan strategi jika diperlukan. Saya harap seluruh tim produksi bisa bekerja sama erat dengan divisi lain, terutama distribusi dan logistik, agar seluruh proses dari produksi sampai ke pelanggan berjalan mulus. Selanjutnya, mari kita dengarkan tanggapan dari Bu Sulis mengenai evaluasi dari sisi sekretariat. Ibu Sulis, silakan. Terima kasih Bu Ellen dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan laporan dan rencana tindak lanjutnya. Dari sisi sekretariat, kami berfokus pada penguatan koordinasi antar divisi, serta memastikan semua proses administrasi berjalan lancar dan tepat waktu untuk mendukung produksi dan distribusi. Selama kuartal terakhir, kami telah meningkatkan komunikasi internal dengan menyediakan platform komunikasi yang lebih efektif, seperti penggunaan aplikasi manajemen proyek dan grup WhatsApp khusus, sehingga informasi terkait jadwal produksi, kebutuhan bahan baku, dan jadwal distribusi dapat tersampaikan dengan cepat. Kami juga memastikan bahwa seluruh dokumen kontrak dengan pemasok dan mitra logistik tersimpan dengan baik dan mudah diakses untuk meminimalisir resiko administrasi. Selain itu, kami mendukung pengajuan proposal, pengadaan alat produksi, dan peningkatan pelatihan dengan menyiapkan seluruh dokumen pendukung dan koordinasi dengan bagian keuangan dan manajemen. Kami juga siap membantu dalam proses monitoring dan evaluasi rutin yang direncanakan agar setiap hasil dan permasalahan terdokumentasi dengan baik dan dapat menjadi bahan evaluasi ke depan. Kami berharap dengan peran sekretaris yang optimal, proses produksi dan distribusi dapat berjalan lebih struktur dan efisien. Demikian laporan dari kami, Bu. Saya siap mendukung dan bekerja sama dengan seluruh tim. Terima kasih, Bu Sulis, atas penjelasan dan dukungan dari Divisi Sekretariat yang sangat penting bagi kelancaran koordinasi dan administrasi perusahaan. Saya sangat mengapresiasi upaya peningkatan komunikasi internal dan pengelolaan dokumen yang sudah dilakukan.
Hal ini tentu akan sangat membantu kelancaran operasional kita, terutama dalam hal pengadaan bahan baku dan koordinasi dengan mitra distribusi. Peran sekretariat yang mendukung pengajuan proposal dan monitoring rutin juga sangat vital agar proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Mari kita terus jaga komunikasi yang baik dan sinergi antar divisi agar target produksi distribusi kuartal depan dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya, saya persilakan Ibu Diandra untuk memberikan evaluasi dari sisi analisis permintaan dan penjualan. Ibu Diandra, Terima kasih Bu Ellen dan terima kasih juga kepada semua rekan yang telah memberikan laporan dan masukan penting. Dari sisi analisis permintaan dan penjualan, data menunjukkan bahwa permintaan produk kopi organik dan teh herbal mengalami tren peningkatan yang positif, terutama di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk organik dan herbal. Namun, untuk pupuk kompos, permintaan memang cenderung fluktuatif dan belum stabil. Kemungkinan dipengaruhi oleh musim tanam dan kondisi pasar lokal. Oleh karena itu, kami menyarankan agar promosi dan edukasi produk pupuk kompos ditingkatkan, terutama dengan pendekatan yang lebih aktif di media sosial dan e-commerce, sehingga pasar dapat diperluas. Selain itu, kami juga mengamati bahwa pemanfaatan kanal digital untuk penjualan masih belum optimal, khususnya untuk produk teh herbal dan pupuk kompos. Kami berencana mengusulkan beberapa program pemasaran digital seperti kampanye iklan tersegmentasi dan kerjasama dengan platform marketplace. Untuk memperkuat penetrasi pasar, kami juga akan bekerja sama dengan tim distribusi untuk memastikan stok produk selalu tersedia sesuai dengan pola permintaan yang terdeteksi, sehingga tidak terjadi kekosongan stok yang dapat mengganggu penjualan. Demikian evaluasi dan rekomendasi dari kami. Saya siap berkolaborasi dengan divisi lain untuk mewujudkan target penjualan kuartal depan. terima kasih atas pemaparan yang sangat baik dari Ibu Diandra. Semua masukan dari sisi permintaan dan penjualan sangat membantu kita dalam merancang strategi kuartal depan. Selanjutnya, mari kita dengarkan evaluasi dari sisi pengelolaan gudang dan logistik. Ibu Vika, silakan memaparkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari divisi Anda. Baik, terima kasih Bu Ellen. Dari sisi pengelolaan gudang dan logistik, kami mencatat beberapa hal penting selama kuartal terakhir. Pertama, terkait stok produk, khususnya pupuk kompos. Kami mengalami penumpukan stok di gudang akibat permintaan yang menurun, sementara produksi tetap tinggi. Hal ini menyebabkan keterbatasan ruang penyimpanan dan berpotensi menurunkan kualitas produk jika tidak segera diatasi. Untuk itu, kopi organik dan teh herbal stok relatif stabil dan perputaran barang cukup baik, meskipun ada beberapa kendala terkait pengemasan yang belum sepenuhnya optimal, sehingga beresiko merusak kualitas produk selama penyimpanan dan pengiriman. Dari sisi logistik, kami menghadapi tantangan terutama dalam pengiriman ke wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang terkadang terlambat karena cuaca buruk dan keterbatasan armada. Penambahan armada yang sudah diusulkan sangat kami dukung untuk memperlancar proses distribusi. Kami juga mengusulkan agar dibuatkan SOP baru terkait pengemasan dan penanganan produk, terutama untuk pupuk kompos, agar produk tetap dalam kondisi baik sampai ke tangan pelanggan. Selain itu, kami sedang mengimplementasikan sistem inventory digital untuk memonitor stok secara real-time agar pengelolaan gudang menjadi lebih efisien dan responsif terhadap perubahan permintaan. Kami siap berkolaborasi dengan divisi produksi dan distribusi untuk memastikan koordinasi yang baik agar stok produk dan pengiriman berjalan sesuai kebutuhan pasar. Demikian evaluasi dari kami, Bu. Saya terbuka untuk diskusi dan masukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Vika atas paparan yang sangat jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan gudang logistik.
Sekarang kita telah mendengar laporan dan evaluasi dari semua divisi terkait produksi, distribusi, permintaan, serta pengelolaan gudang. Saatnya kita membuka sesi diskusi terbuka untuk mendengarkan masukan ide dan saran dari semua peserta rapat. Silakan bagi yang ingin menyampaikan pendapat atau usulan agar kita dapat mencari solusi bersama untuk mengoptimalkan perencanaan produksi dan distribusi kuartal depan. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik agar setiap kendala dan peluang dapat kita bahas secara tuntas. Siapa yang ingin memulai? Terima kasih Bu Ellen. Saya Baik, ingin terima kasih. menambahkan bahwa selain komunikasi internal yang sudah berjalan baik, kita juga perlu memperkuat sistem pelaporan dan monitoring antar divisi. Dengan begitu, setiap perubahan stok, produksi, dan distribusi bisa langsung diketahui dan direspon dengan cepat. Hal ini penting agar kita tidak terlambat dalam mengambil keputusan terkait pengadaan bahan baku maupun pengaturan jadwal distribusi. Saya setuju dengan Ibu Sulis. Dari lapangan, kami juga mengusulkan adanya koordinasi lebih intensif antara tim produksi dan distribusi, khususnya soal jadwal panen dan ketersediaan armada agar tidak terjadi penumpukan produk di gudang. Selain itu, kami butuh dukungan tenaga kerja musiman yang memadai agar proses pemaneman yang pengolahan berjalan dengan lancar. Menambahkan dari saya, terkait penambahan armada, kami juga perlu mempertimbangkan peningkatan sistem tracking pengiriman secara digital supaya kita bisa memonitoring pengiriman secara real-time dan mengantisipasi kendala di lapangan dengan cepat. Dari sisi produksi, kami juga berencana mengoptimalkan penggunaan teknologi di lini produksi agar proses menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih konsisten. Namun, kami memerlukan dukungan anggaran untuk pelatihan dan pengadaan peralatan baru. Semoga ini bisa didukung oleh manajemen. Terima kasih. Dari data yang kami kumpulkan, tren permintaan kopi organik dan teh herbal memang terus meningkat, terutama di pasar online. Saya mengusulkan agar kita lebih fokus memaksimalkan pemasaran digital dan menjalin kerjasama dengan platform e-commerce besar untuk meningkatkan penjualan. Ini bisa membantu mengurangi stok yang menumpuk di gudang. Izin menambahkan, dari sisi gudang, kami juga berencana memperbaiki tata letak dan sistem penyimpanan agar lebih efisien dan mengurangi resiko kerusakan produk. Tapi, tentu perlu dukungan dari tim terkait agar perubahan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya juga ingin menekankan pentingnya pelatihan bagi tenaga kerja lapangan agar mereka lebih paham tentang standar kualitas dan prosedur yang harus dijalankan. Ini akan membantu menjaga mutu produk sejak tahap awal. Terima kasih banyak atas semua masukan yang sangat konstruktif ini. Semua saran dan usulan akan kami catat sebagai bahan tindak lanjut. Jika tidak ada tambahan lagi, kita akan lanjut ke penyimpulan hasil rapat dan perencanaan tindak lanjut agar semua poin tadi dapat dieksekusi dengan. Saya ingin menambahkan,
Selain memperkuat pemasaran digital, kita juga perlu mempertimbangkan program promosi khusus untuk pupuk kompos agar stok yang menumpuk dapat berkurang. Mungkin kita bisa bekerja dengan petani lokal atau komunitas agar bisnis untuk menawarkan harga khusus atau paket bundling dengan produk lain. Betul sekali, Bu Diandra. Selain itu, saya mengusulkan agar ada program pelatihan teknik untuk petani mitra yang menggunakan pupuk kompos kita, sehingga mereka lebih percaya dan lebih banyak menggunakan produk kita. Ini bisa meningkatkan penjualan sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dari sisi distribusi, kami juga ingin menekankan perlunya jadwal pengiriman yang lebih fleksibel di wilayah dengan cuaca ekstrim, seperti Kalimantan dan Sulawesi. Mungkin bisa dibuat buffer waktu tambahan untuk pengiriman di musim hujan agar risiko keterlambatan bisa diminimalisir. Izin menambahkan dari saya, kami juga sedang mempertimbangkan penggunaan kemasan ramah lingkungan yang lebih tahan lama, khususnya untuk pupuk kompos. Ini tidak hanya menjaga kualitas produk, tapi juga bisa menjadi nilai jual tambah untuk konsumen yang peduli lingkungan. Sebagai tambahan, kami akan memastikan semua dokumen dan prosedur baru terkait SOP, pengemasan dan distribusi segera terdokumentasi dengan baik dan akan didistribusikan ke semua divisi agar pelaksanaan di lapangan tidak terlambat. Terima kasih untuk semua input yang sangat berharga. Dengan adanya diskusi ini, saya yakin kita bisa merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk kuartal depan. Apakah ada yang ingin menambahkan sebelum kita tutup sesi diskusi ini? Saya rasa semua sudah cukup lengkap, Bu Ellen. Tidak ada tambahan dari saya. Saya juga sudah jelas dengan pembahasan hari ini. Terima kasih, Bu Ellen. Semua sudah saya catat dengan baik, tidak ada tambahan. Dari saya semua setuju. Semua sudah sangat jelas. Tidak ada tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Saya juga tidak ada tambahan. Terima kasih. Baik, kalau begitu, kita tutup sesi diskusi ini dan lanjut ke bagian kesimpulan. Saya persilakan Ibu Sulis untuk menyampaikan ringkasan hasil rapat. Terima kasih, Bu Ellen. Berikut saya sampaikan ringkasan hasil rapat hari ini. 1. Evaluasi produksi dan distribusi. Selama kuartal terakhir, kinerja produksi menunjukkan hasil yang cukup mengembirakan, terutama pada produk kopi organik dan teh herbal yang berhasil melampaui target masing-masing sebesar 10% dan 8%. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan pemantauan kualitas serta pelatihan tenaga kerja yang lebih intensif. Namun demikian, produksi pupuk kompos mengalami penurunan sebesar 7% akibat ketidakstabilan pasokan bahan baku yang memengaruhi kelancaran proses produksi. Dari sisi distribusi, pengiriman ke wilayah Jawa dan Sumatera berjalan relatif lancar dan tepat waktu. Sedangkan distribusi ke Kalimantan dan Sulawesi masih terkendala oleh kondisi cuaca serta keterbatasan armada pengangkut yang perlu segera diatasi agar tidak menghambat ketersediaan produk di wilayah tersebut.
2. Tindak lanjut produksi. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi, tim produksi telah merancang sejumlah langkah strategi dimulai dari penguatan kerjasama dengan pemasok melalui kontrak jangka panjang untuk menjamin kestabilan pasokan bahan baku. Selain itu, diterapkan kebijakan puter stok minimal 2 minggu yang terintegrasi dengan sistem investor digital guna menjaga ketersediaan bahan secara real time. Penjadwalan produksi juga disusun secara lebih fleksibel dengan memprioritaskan produk-produk yang memiliki bahan baku tersedia, sehingga proses produksi tetap berjalan tanpa hambatan. Di sisi lain, diajukan pula proposal untuk peningkatan peralatan produksi serta pelatihan lanjutan bagi tenaga kerja, guna meningkatkan efisien operasional dan menjaga kualitas output secara berkelanjutan. 3. Distribusi dan logistik. Di bidang distribusi dan logistik, sejumlah inisiatif telah disiapkan untuk meningkatkan efektivitas pengiriman, khususnya ke wilayah luar Jawa. Salah satu langkah utama adalah penambahan armada distribusi guna memperlancar pengiriman ke daerah yang selama ini mengalami kendala. Selain itu, disusun standar operasional prosedur atau SOP baru terkait pengemasan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga selama proses pengiriman. Upaya ini turut diperkuat dengan peningkatan koordinasi bersama mitra logistik lokal agar proses distribusi berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lapangan. 4. Pengelolaan gudang. Untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan gudang, perusahaan mulai mengimplementasikan sistem investor digital yang memungkinkan pemantauan stok secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, strategi promosi khusus dan penyusunan SOP gudang difokuskan pada penanganan penumpukan stok pupuk kompos yang selama ini menjadi kendala utama. Upaya ini turut diperkuat dengan penguatan koordinasi antar divisi guna menciptakan efisien dalam pengelolaan stok dan memastikan distribusi barang berjalan secara selaras dengan kebutuhan pasar. 5. Koordinasi antar divisi. Untuk memastikan koordinasi antar divisi berjalan optimal, perusahaan menetapkan agenda rapat koordinasi rutin setiap 2 minggu sebagai wadah untuk memantau progres dan penyelesaian berbagai kendala operasional serta terpadu. Selain itu, divisi diwajibkan keputusan yang lebih terarat dan responsif. Dalam perannya, sekretaris turut aktif mendukung kelancaran dokumentasi serta komunikasi internal antar tim. Semua inisiatif ini diperkuat dengan penegakan budaya komunikasi terbuka dan kolaboratif guna membangun sinergi yang solid di seluruh lini kerja. Demikian ringkasan rapat hari ini. Apakah ada tambahan atau koreksi sebelum kita lanjut ke sesi penutupan? Terima kasih, Bu Sulis. Saya rasa semua poin sudah sangat jelas dan komprehensif. Saya mendukung penuh rencana tindak lanjut yang telah disusun, terutama terkait penguatan komunikasi dengan pemasok dan pelatihan tenaga kerja. Saya yakin dengan kolaborasi yang baik, target produksi kita akan tercapai. Saya juga setuju dengan semua rencana yang telah dipaparkan. Kami di tim operasional siap mendukung pelaksanaan SOP baru dan pengoptimalan jadwal produksi agar berjalan lebih efektif. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa sekretaris akan terus berperan aktif dalam memfasilitasi koordinasi antar divisi dan mendukung
administrasi akan semua proses berjalan lancar. Dari sisi marketing, kami siap berkolaborasi untuk meningkatkan promosi produk terutama dalam mengatasi stok pupuk kompos yang menumpuk, sehingga produk dapat terserap pasar dengan lebih baik. Saya mendukung penuh usulan penambahan armada dan SOP baru untuk pengemasan. Semoga langkah ini dapat mengurangi hambatan di lapangan. Saya tidak ada tambahan. Terima kasih atas arahnya, Bu Sulis. Baik, sebelum kita akhiri rapat hari ini, mohon seluruh peserta mengisi check on form yang telah saya kirimkan melalui chat Meet. Formulir ini bertujuan untuk mendokumentasikan rencana tindak lanjut dari masing-masing divisi dan menjadi bahan monitoring ke depan. Silakan luangkan waktu 2 menit untuk mengisi formulir tersebut sekarang. Setelah itu, kita akan tutup rapat secara resmi. Terima kasih atas kesediaannya mengisi check out form. Semua masukan akan kami teliti dan jadikan dasar koordinasi ke depan. Thank you all for your contribution, and during this meeting, I appreciate your professionalism and teamwork. Let's stay committed to improving our service quality. This meeting is now officially closed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.